Akademi Komunikasi Media Radio dan Televisi Jakarta adalah perguruan tinggi swasta yang didirikan pada 9 Mei 1996 dan mulai bekerja sama dengan Universitas Gunadarma pada tahun 2005. AKMR TV Jakarta berfokus pada pengembangan keilmuan komunikasi khususnya dalam bidang hubungan masyarakat serta media dan komunikasi digital dengan tujuan mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia profesional. Kampus yang nyaman dan strategis dengan kemudahan akses dan pilihan moda transportasi, AKMR TV Jakarta berada di Jalan Sentra Timur, Cakung, Jakarta Timur. AKMR TV Jakarta menyelenggarakan satu program pendidikan Diploma 3, yakni program D3 Hubungan Masyarakat, yang menitik beratkan pendidikan di bidang penyiaran. Sebagai salah satu pelopor dalam bidang penyiaran, radio, dan televisi di Indonesia yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. AKMR TV Jakarta berusaha menyelenggarakan pendidikan komunikasi melalui proses belajar mengajar yang terintegrasi, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dan daya saing yang tinggi dalam bidang hubungan masyarakat. Visi AKMR TV adalah menjadi akademi komunikasi yang unggul di bidang hubungan masyarakat, berbasis digital, profesional, kompetitif, dan berkarakter. Dan untuk meraih visi tersebut, kami memiliki misi diantaranya memberikan kontribusi dalam pembangunan yang berkesinambungan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat, menyumbangkan pendidikan yang bermutu tinggi di bidang komunikasi pada masyarakat sebagai sarana untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan di masa sekarang atau yang akan datang. Memainkan peranan penting dalam pembelajaran komunikasi dan aplikasinya. Memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembelajaran, pengenalan, pengalihan, dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan bidang komunikasi untuk mencapai kualitas standar dengan berfokus pada integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap aspek dalam kehidupan manusia. Fasilitas yang diberikan AKMR TV Jakarta antara lain gedung, perpustakaan, laboratorium fotografi, laboratorium TV, laboratorium radio, laboratorium editing, laboratorium master control room, laboratorium humas, dan laboratorium multimedia. Tak hanya kegiatan akademis, AKMR TV Jakarta juga turut mendukung segala kegiatan mahasiswa pada bidang non-akademis. Melalui beberapa unit kegiatan mahasiswa, para mahasiswa bisa memilih segala kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya. AKMR TV Jakarta juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak sehingga membuka kesempatan untuk mahasiswa mengenal dunia pekerjaan dan menambah wawasan, mengembangkan dan mempersiapkan diri dalam dunia persaingan kerja. Mari bergabung bersama kami untuk ikut mengembangkan inovasi baru khususnya pada bidang hubungan masyarakat yang dapat disumbangkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Karina Jayanti, SIKOM MSI, dosen tetap pada program D3 Hubungan Masyarakat di Akademi Komunikasi Media Radio dan TV Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melakukan pembuatan video pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat
mengenai mata kuliah Event Management yang saya ampuh. Mata kuliah Event Management membahas secara komprehensif proses perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi sebuah event sebagai bentuk kegiatan komunikasi strategis. Mahasiswa mempelajari dasar-dasar event, seperti definisi, sejarah, jenis, serta struktur industri. Diikuti dengan kajian dampak sosial, ekonomi, dan peran event dalam pertumbuhan ekonomi. Mata kuliah ini juga membahas identifikasi stakeholder, penyusunan konsep, serta evaluasi event secara profesional. Selain itu, mahasiswa dibekali keterampilan perencanaan strategis, mulai dari manajemen sumber daya manusia, pemasaran event, sponsorship, hingga pengelolaan anggaran dan keuangan. Aspek penting lainnya meliputi manajemen risiko dan kontrak, perencanaan logistik, serta staging event baik offline maupun online. Pada akhirnya, mahasiswa mampu merancang proposal event yang aplikatif dan siap diterapkan dalam dunia industri komunikasi dan juga kreatif. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS pada perkuliahan di semester 6 dan menggunakan pendekatan problem-based learning dan case-based learning yang menekankan pada kemampuan berpikir kritis atau critical thinking, kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, belajar secara mandiri atau self-directed learning, kolaborasi dalam tim, serta pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan teori dalam implementasinya membuat sebuah event. Pada mata kuliah ini ada 3 capaian pembelajaran lulusan. Yang poin pertama adalah lulusan program studi Diploma 3 Hubungan Masyarakat mampu bekerja sama, memiliki kepekaan dan kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bersikap disiplin dan taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada poin kedua, lulusan program studi Diploma 3 Hubungan Masyarakat berperilaku sesuai nilai, norma, dan etika akademik, bertanggung jawab secara mandiri dalam bidang keahliannya, serta memiliki semangat kemandirian dan kewirausahaan. Pada poin yang ketiga, lulusan program studi Diploma 3 Hubungan Masyarakat mampu melaksanakan program humas internal dan eksternal sesuai standar, merancang dan memproduksi pesan kehumasan melalui berbagai media, serta mengelola hubungan media secara efektif untuk membangun dan mempertahankan reputasi serta citra positif dari organisasi. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan penyampaian materi dan 1 kali pertemuan ujian tengah semester, lalu 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Bahan kajian dan materi pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama, definisi event dan manajemen event, sejarah event, jenis-jenis event, struktur industri event. Yang kedua, dampak positif dan negatif event, peran event sebagai pertumbuhan ekonomi dan kajian dampak event. Yang ketiga, jenis dan peran stakeholders, membuat konsep event dan evaluasi konsep event. Yang keempat, proses perencanaan event, elemen-elemen proses perencanaan event, dan pengembangan perencanaan strategis. Yang kelima, proses perencanaan human resources, proses rekrutmen, seleksi, dan pemutusan hubungan kerja, motivasi karyawan dan relawan, teknik mengelola tim, mitra kerja, dan relawan, serta peraturan ketenagakerjaan. Yang keenam, penerapan strategi pemasaran event dan tahap proses pemasaran strategis. Yang ketujuh, manfaat sponsorship bagi event, langkah mendapatkan sponsor, jenis sponsor, dan pengembangan strategi sponsorship. Yang kedelapan, elemen kategori dan metode pengawasan, asumsi, penyusunan anggaran, dan falsafah keuangan event. Yang kesembilan, proses manajemen risiko, masalah hukum dalam manajemen risiko, jenis kontrak, serta elemen-elemen kontrak. Yang ke-10, konsep dan peran logistik dalam event, manajemen, elemen logistik, teknik manajemen, dan perencanaan logistik. Yang ke-12, staging event offline dan online, elemen-elemen pementasan event. Yang ke-13, proposal event, 14, presentasi pelaksanaan event, 15, evaluasi event,
Pada mata kuliah ini, proses penilaian dilakukan secara berkesinambungan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa, baik dari aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Penilaian tersebut terdiri atas sikap dengan bobot sebesar 5%, kemudian 3 kali penilaian berbasis kasus atau case-based assessment yang meliputi case base 1, quiz 1, case base 2, quiz 2 yang berbobot 15%, dan case base 3 berbobot 20%. Ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester sebesar 25%. Dengan komposisi tersebut, total bobot penilaian mencapai 100%, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif terhadap capaian pembelajaran mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform kami yaitu Spada pada website spada.akmrtv.ac.id. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan yang keempat dengan materi proses perencanaan event. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat, gitu ya, di mata kuliah Event Management. Oke, baik. Saya cek dulu kehadirannya hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Baik, kalau sudah hadir semua kita masuk kepada materi ya. Masih ingat nggak materi yang sebelumnya? Masih. Apa? Sebelumnya kita merumuskan konsep event, lalu melihat kebutuhan stakeholder dan melakukan evaluasi konsep. Oke, baik. Jadi sebagaimana kita ketahui, sebelum kita membuat event, konsep itu memang sudah harus kita pikirkan matang-matang. Supaya apa? Supaya event yang akan kita buat nanti sesuai dengan goals yang sudah kita rumuskan di awal. Seperti itu. Nah sekarang gitu ya, kita masuk kepada proses perencanaan dari eventnya. Nah proses perencanaan event ini masuk di materi minggu keempat dari RPS yang sudah pernah disampaikan. Nah ini ada bahan kajian dan capaian pembelajarannya gitu ya. Jadi bukan hanya paham secara teori aja bagaimana membuat sebuah event, tapi bisa mengimplementasikannya gitu. Jadi merealisasikannya ke dalam sebuah kegiatan gitu ya yang sudah dikonstruk sejak awal seperti itu. Nah, di sini kita lihat tujuan dari perencanaan event. Nah, ini relatable juga dengan materi yang sebelumnya gitu ya. Pada saat kita merumuskan konsep, kita juga sudah menentukan tujuan dari event kita apa gitu. Masih ingat nggak kemarin eventnya apa aja selain charity? Konser, betul. Apalagi? Oke, maraton yang event olahraga ya. Terus apa lagi? Seminar dan workshop ya gitu. Jadi event itu kita jangan hanya terpaku kepada kegiatan-kegiatan yang berbau pertunjukan aja gitu, tapi juga namanya kita membuat kayak salah satunya contohnya charity ya. Itu juga kenapa dibuat suatu event gitu atau dikatakan sebagai suatu event karena kita harus merumuskan dulu siapa yang mau jadi audiensnya, siapa yang nanti mungkin kita akan bantu gitu ya kalau misalnya konsepnya charity seperti itu. Nah oke, masuk kepada langkah-langkah utama di dalam perencanaan event. Apa aja sih yang perlu kita lakukan nih? Yang pertama kita identifikasi tujuannya. Penting untuk kita bisa mengidentifikasi tujuannya supaya tahu nanti goals-nya tercapai atau enggak gitu dari event yang kita rencanakan seperti itu. Lalu budgeting untuk event. Ini penting nih budgeting. Jangan sampai nanti gitu ya pada saat eventnya berjalan ternyata budgetnya kurang gitu ya. Ini udah diatur sedemikian rupa ternyata loh kok bisa nih budgetingnya kurang. Nah berarti kan harus ada yang dievaluasi gitu ya pada akhirnya seperti itu. Lalu masuk kepada memilih venue dan vendor. Kenapa ini jadi penting? Kalian tahu nggak kasus yang WO, penipuan WO? Tahu ya? Itu miris banget gitu ya kalau kita lihat kok bisa gitu apa namanya kena korban WO. Karena apa ya? Sekarang kan kita ngelihat nih bagaimana beriklan itu ada kemudahan yang namanya sosial media, ya kan?
ada website dan sebagainya, reviewnya bagus gitu ya, terus komennya banyak, ternyata ya apa bahasanya ya, buzzer atau apa ya, buzzer bisa ya scam gitu ya, maksudnya komen-komen di sosmednya itu loh gitu. Jadi mereka mengkonstruk itu sendiri supaya terlihat bahwa trusted gitu ya dan mengundang banyak orang seperti itu. Lalu membuat rencana event yang terperinci, harus jelas. Timeline, rundown itu dari awal sudah harus dibuat, harus ditentukan seperti itu. Nah, terus mengidentifikasi tujuan dan sasaran acara nih tadi nih. Sifatnya apa, tujuannya apa, terus juga bagaimana event dapat terselenggara, keuntungannya apa. Bukan dari sisi kita ya yang lebih penting, tapi dari sisi pesertanya atau audiensnya. Kira-kira apa yang bisa kita jual ke mereka gitu supaya mereka mau ikut event kita. Itu yang penting. Nah, ini budgeting untuk event. Jadi setelah kita membuat timeline, terus juga kita atur budgetingnya, berapa biayanya nih gitu ya, misalnya untuk produksi atau misalnya untuk konsumsi misalnya seperti itu. Itu harus dihitung dengan detail gitu. Harus dari awal tuh semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Karena apa? Pengalokasian dana yang tidak jelas akhirnya tadi khawatirnya gitu ya, budget yang memang sudah kita atur dari awal tidak mencukupi untuk kegiatan yang kita buat gitu atau kita lakukan. Dan pemantauan biaya. Jadi kita lihat nih secara berkala. Jangan udah pakai dulu. Nah, itu tuh yang nggak sehat akhirnya ya eventnya. Jadi dari awal mau udah ditetapin untuk ini berapa, semuanya sudah terbagi rata gitu. Nah, ini memilih venue dan vendor. Bagaimana mencari venue yang sesuai dengan kegiatan yang mau dibuat. Ya misalnya mau bikin event olahraga, kira-kira venue-nya di mana? Di jalanan atau di lapangan atau di stadion gitu ya. Jadi kita harus tahu bisa mencocokkan event kita apa dengan venue-nya di mana gitu, yang cocoknya seperti itu. Lalu vendor makanan. Jangan sampai gitu ya hari H ternyata makanannya nggak datang misalnya gitu, amit-amit gitu ya, pahitnya makanannya nggak datang, atau misalnya yang datang makanannya nggak sesuai dengan apa yang sudah kita pesan di awal seperti itu. Lalu kita booking pembicara ahli supaya apa? Supaya lancar tuh acara kita, dipandu dengan baik dari awal sampai selesai seperti itu. Nah, ini membuat rencana event yang terperinci tadi ya, bikin timeline yang jelas. Semua waktunya harus dicatat. Meeting pun semua harus dicatat gitu ya, supaya ada kepastian dan nanti kita bikin laporan evaluasi tuh. Nah, dari situ harus ditulis semuanya secara detail supaya nggak ada yang terlewatkan. Lalu job desk, nah ini juga penting. Jangan sampai cuma nitip nama doang, nempel nama, tapi yang ngerjain orang lain gitu ya. Bahkan di sebuah event juga ini bisa saja terjadi. Udah dikasih job desk tapi nggak dikerjain atau direalisasiin, kan kayak gitu. Lalu komunikasi yang efektif harus jelas gitu ya. Kalau kayaknya nih orang nggak bisa diajak komunikasi dengan baik deh, oke kita cari orang yang bisa mengerjakan job desk itu, orang lain misalnya kayak gitu. Oke, jadi kesimpulan dari materi hari ini gitu ya, kita bisa lihat bahwa perencanaan event itu memang harus dibuat secara matang dari awal ya. Supaya apa? Supaya kita tahu apa saja gitu ya, atau misalnya poin-poin apa sih yang misalnya harus kita konstruk dengan baik, itu semua harus dibuat seperti itu. Sampai dengan tadi, kita kan nanti akhirnya bikin laporan evaluasi seperti itu. Oke, baik, materinya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Oke, baik, sudah masuk ke sesi diskusi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oke, silakan. Gimana sih, Bu, cara menentukan sponsor yang sesuai dengan event yang akan kita buat? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, bagaimana cara kita menentukan sponsor yang sesuai gitu ya dengan event kita? Kita harus melihat dulu event apa yang kita buat gitu. Misalnya, kayak tadi, kalau kita bikin event olahraga, kira-kira sponsor apa ya yang cocok dengan event kita? Minuman apa? Langsung sebut brand ya. Apa ya? Minuman isotonik gitu ya. Terus apa lagi? Minuman berenergi, air mineral,
Minuman manis juga boleh deh gitu ya. Apa? Baju olahraga gitu. Jadi sebenarnya secara logika ini bisa apa namanya kita tentukan dengan mudah. Tapi ya tadi sih tetap tricky ya. Supaya apa? Nanti bisa continue tuh. Pada saat kita bikin event lagi, sponsornya akan masuk karena gitu. Oh sesuai nih dengan event yang dilakukan gitu. Atau misalnya kalau event charity, kira-kira apa? Produk apa yang fit sama event kita? Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok, misalnya apa? Sembako, Ya, beras. iya gitu beras atau bahan. Oke, berarti sembako gitu ya bahasanya ya, sembako gitu. Kenapa? Karena kalau kita charity kan umumnya apa sih? Bakti sosial gitu ya dan sebagainya gitu. Jadi bagaimana cara kita menentukan? Yang pertama adalah tahapnya ya tadi kita lihat dulu event kita apa, lalu disesuaikan dengan kira-kira yang match dengan event kita tuh produk apa. Seperti itu. Gimana? Oke. Ya, baik. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, jadi saya ingin bertanya, Bu, kenapa di saat kita ingin membuat event itu, kita harus bikin dulu perencanaan yang matang? Iya, oke, baik. Terima kasih pertanyaannya gitu ya. Jadi kenapa dalam membuat event itu kita perlu perencanaan yang matang gitu ya. Pada saat kita merencanakan sebuah kegiatan ataupun acara, semua itu harus dipersiapkan terlebih dahulu supaya apa? Goals dari event kita itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan timeline, sesuai dengan rundown gitu. Supaya apa? Nanti pada hari H jangan sampai kok tiba-tiba pembicaranya nggak bisa datang misalnya kayak gitu, atau misalnya kok tiba-tiba konsumsinya telat gitu. Jadi kita rencanakan dengan matang supaya pada saat eventnya itu berjalan gitu ya, tidak ada kekurangan ataupun tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan lagi terjadi seperti itu. Gitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jelas ya. Oke, baik. Jadi seperti biasa dalam perkuliahan saya, setelah materi gitu ya, kita pastinya akan ada latihan gitu ya, latihan untuk melihat sejauh mana progres dari pembuatan event yang kalian lakukan gitu ya. Saya sudah upload terkait dengan ketentuannya, jadi kalian nanti kerjakan gitu ya, kalian diskusikan terkait dengan progres dari pembuatan event kalian. Tadi pada materi kan sudah diinfokan ya apa saja yang perlu dilakukan gitu ya, dari mulai pembagian job desk sampai dengan tadi kalau misalnya mau mencari sebuah sponsor gitu ya untuk eventnya seperti itu. Jadi kalau sudah selesai, nanti silahkan di-upload di forum diskusi dan nanti akan kita diskusikan ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan kurang jelas ataupun butuh insight silahkan gitu ya, boleh ditanyakan ke saya ya. Sekarang boleh dikerjakan, dicari dulu forumnya gitu ya, dan juga tadi kelasnya di spada.akmrtv.ac.id. Silahkan. Ya, baik. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan event itu memang diawali dari pengorganisasian, terus juga dari penyelenggaraan event gitu ya, dengan menunjuk orang-orang yang sesuai dengan job desk-nya gitu. Terus juga memilih ketua umum, membentuk panitia pelaksana atau organizing committee, terus juga panitia pelaksana yang terbentuk ini kemudian bertanggung jawab dalam hal perencanaan event seperti itu. Jadi memang dalam merencanakan sebuah event itu memang harus matang gitu ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jadi dengan begitu gitu ya, kalian juga bisa merencanakan event dengan baik nantinya. Oke, baik. Seperti biasa gitu ya, setelah materi yang sudah saya sampaikan, udah ada diskusi tadi, kita masuk kepada latihan gitu ya untuk penilaian hari ini. Silakan dibuka virtual kelasnya melalui Spada seperti biasa gitu ya. Saya sudah berikan latihan untuk mata kuliah kita di pertemuan keempat ini. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya gitu ya, terkait dengan bagaimana merencanakan event sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi setelah didiskusikan, setelah itu dituliskan pada forum gitu ya, agar bisa kita ketahui apa progres yang sedang
dilaksanakan sekarang gitu ya. Nanti silakan kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, boleh gitu ya. Oke, baik. Jadi latihannya tadi sudah di-upload ya, sudah kita diskusikan bersama. Berarti sudah selesai pertemuan kita kali ini gitu ya, di pertemuan minggu 4 ini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya dan juga partisipasinya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan PDD UKTPT bidang pengajaran dan juga cuplikan kegiatan Tridharma yang telah saya paparkan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.